Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan saya Kosti Hafiq Kitiat dengan NIM 1206230029. Saya Ata Farabi Asmino dengan NIM 120623018. Saya Nabil Raka dengan NIM 12060065. Di sini kita akan menggunakan data wholesale customer. Saya lanjutkan di sini. Kita akan membangun model clusteringnya menggunakan metode K-means dan code Python ini tanpa menggunakan library. Jadi kita menggunakan kode dari scratch. Nah, untuk dataset wholesale customer data sendiri ini kita menggunakan di link UCI Machine Learning Repository. Jadi di sini terlihat bentuk datanya seperti ini. Dan ini datanya berupa numerik dengan 8 kolom. Selanjutnya untuk import datasetnya sendiri kita menggunakan fungsi load data dengan file name sini untuk membaca CSV-nya menggunakan CSV reader dengan delimiternya titik koma. Lalu selanjutnya mungkin bisa dilihat karena ini menggunakan numerik, dia menggunakan float dan lanjut ke load datanya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah eksplorasi data. Yang saya lakukan pertama kali adalah statistika deskriptif. Untuk statistika deskriptif dari datanya adalah sebagai berikut, yaitu beberapa fitur seperti fresh memiliki nilai min 3, berarti jumlah pembeliannya itu 3 minimalnya, dan untuk maksimalnya ada 112.000. Dan juga fitur selanjutnya juga seperti itu, seperti mil 55 untuk minimal dan maxnya 73.000. Untuk rata-rata pembelian merupakan 5.700 seperti itu. Itu untuk statistika deskriptif. Dan untuk selanjutnya adalah saya mencari missing value dari dataset tersebut. Bisa dilihat ini tidak ada missing value sama sekali, dan memang dari datasetnya sudah dijelaskan tidak ada missing value sama sekali. Oke, kan tadi kan ada minimal untuk fiturnya ada seperti minimal 3 dan maksimal 112.000. Itu menunjukkan penjomblangan dalam data dan kemungkinan ada outlier pada data tersebut. Maka kami membuat visualisasi box plot untuk menampilkan outlier. Sebelumnya kita mendeteksi dulu berapa outlier yang terdapat. Setelah kita cek, ternyata outlier yang terdeteksi adalah 43 baris data. Kemudian kita buat visualisasi box plot untuk menampilkan outlier. Kemudian hasilnya seperti ini, bisa terlihat banyak data yang di luar jangkauan kuartil, banyak sekali untuk data yang outlier. Kemudian untuk handle outlier, kami tidak menghapus baris data karena datanya relatif kecil dan khawatirnya kalau menghapus data akan mempengaruhi model yang akan kita buat karena datanya kecil, sekitar 400 baris saja. Maka itu kita memakai winsorization yang dimana kita ibaratnya kayak menekan nilai outlier pada data dengan membatasi dengan interkuartil tertentu seperti ini. Nah, untuk visualisasi box plot setelah winsorization ada seperti ini, bisa terlihat outliernya lebih kurang mempengaruhi untuk datasetnya karena setelah kita tekan dengan winsorization. Kedua, setelah itu kami menormalisasikan data menggunakan min-max scaler untuk menormalkan skala antar fitur seperti ini, dan data setelah dinormalisasi adalah seperti ini untuk contohnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah implementasi K-means. Jadi algoritma ini berusaha mencari posisi centroid yang meminimalkan jarak total ke semua titik dalam cluster. Lalu untuk itu kita menggunakan evaluasi WCCS yang berfungsi mengukur seberapa rapatnya cluster. Jadi WCCS ini berguna untuk mengukur rapatnya titik-titik dalam satu cluster. Jadi semakin kecil WCCS, berarti anggota-anggotanya semakin mirip di cluster tersebut.
Lalu kita bereksperimen menggunakan beberapa inisialisasi, yaitu ada K2, 3, 4, 5, 6. Dan bisa dilihat di K3, di sini angkanya mulai melandai ketimbang di K2. Dan seterusnya, bisa dilihat ini berkurang 10, berkurang 10 gitu. Jadi berdasarkan hasil WCCS, bisa disimpulkan bahwa jumlah cluster yang optimal berada di antara 3 atau 4. Jadi ini untuk visualnya. Di sini bisa dilihat di K3 terdapat pelandaian dibanding yang sebelumnya yang terjun bebas. Lalu kita interpretasi isi klaster. Untuk klaster 0 memiliki jumlah 49, klaster 1 jumlahnya 185, klaster 2 62, klaster 3 31, klaster 4 56, dan klaster 5 ada 57. Dapat disimpulkan kalau klaster 0 memiliki low spender segmen anggota, yaitu sebanyak 187 pelanggan terbesar. Ciri-cirinya semua kategori sangat rendah kemungkinan pelanggan kecil atau pemula seperti kios kecil atau individu strategi. Lalu ada klaster 1 yaitu high all-around spender dengan beranggotakan 17. Pelanggan ini memiliki ciri-ciri pengeluaran sangat tinggi di hampir semua kategori kemungkinan, seperti supermarket besar, hotel, atau pelanggan VIP strategi. Lalu ada klaster yang kedua yang berisikan desilasi oriented buyer yang beranggotakan 58, yang dicirikan dengan sedang di semua kategori, tetapi tinggi di delication, kemungkinan kafe, toko roti, bisnis makanan, eksekutif. Lalu klaster 3 yaitu frozen product dominant yang memiliki anggota 50. Pelanggannya memiliki ciri-ciri sangat tinggi di frozen, sedang di fresh, dan yang lainnya adalah rendah kemungkinan distributor makanan beku, kategori makanan siap saji. Yang keempat ada freshman dominant, memiliki anggota 55 dengan pelanggan ciri sangat tinggi di fresh, rendah di lain kemungkinan. Contohnya restoran, pasar sayur. Lalu yang terakhir ada retailer of grocery dan paper beranggotakan 73. Jadi memiliki pelanggan ciri-ciri tinggi di grocery, milk, deterjen paper. Baik, itu saja. Oke, saya lanjutkan di sini untuk perbandingan antara K-means dengan DBScan. Yang pertama ini ada implementasi DBScan-nya sendiri. Kita untuk mendapatkan data yang ada di kolom dalam datanya seperti data, labels, point index, neighbors, cluster, episode, dan min points. Lalu ini untuk DBScan-nya kita taruh di bawah yang bagian dev DBScan. Itu untuk normalis data dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya kita langsung masukkan code yang untuk visualisasi. Di sini kita mendapatkan hasil visualisasinya. Untuk Kemin sendiri di sini terlihat bahwa ada mengcluster menjadi 6 bagian warna. Lalu untuk kelebihan Kemin sendiri ini itu bagus buat data yang punya struktur cluster yang cukup bulat atau tersebar merata. Lalu bisa membentuk cluster meskipun data aslinya tidak terlalu terpisah secara jelas. Jadi seperti yang di sini kayak gitu. Tapi dari visual ini clusternya terlihat overlapping alias tumpang tindih. Jadi ada warna-warna yang tumpang tindih seperti itu. Jadi nggak ada jaminan bahwa jumlah 6 cluster ini representasi dari struktur dari datanya itu sendiri. Lalu untuk DBScan ini menjadi interpretasi dari visual banyaknya titik warna ungu gelap dianggap sebagai noise atau outlier oleh DBScan-nya. Jadi labelnya terhitung jadi -1 seperti ini, banyak-banyak seperti ini. Seperti itu. Lalu untuk data wholesale customer sendiri ini punya kecenderungan yang punya outlier dan distribusi yang tidak rata seperti terlihat di plot kanan ini.
Dan di Biscan ini lebih cocok karena bisa mengidentifikasi area noise atau outliernya. Tapi kalau datanya udah tahu seperti jumlah klasternya dan ingin cepat dapat hasil yang lebih jelas seperti ini, K-means bisa jadi opsi yang cocok atau lebih terlihat jelas dipandang seperti itu. Meskipun tidak pintar menghadapi outlier, jadi outliernya seperti di Biscan ini jadi terlihat sekali seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Eh, Selebihnya jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.